Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan semuanya saya doakan sehat. Amin. Ketika kita semua bicara with flower, itu sebenarnya flower itu ada anggrek, kemudian ada mawar, melati, semuanya indah. Yang paling indah adalah bunga bang, katanya begitu. Bapak Ibu, mohon saya sampaikan terima kasih. Tadi Bu Mega sempat saya ikuti sebentar. Terima kasih buat kawan-kawan yang sangat peduli. Jadi ketika saya pernah ditanya, Pak Ganjar ini kagak aktif banget, kenapa sih? Karena semua saya dorong berdasarkan minatan. Jadi minatnya di apa? Kalau minatnya dalam struktur, ada pengurus-pengurus saja, biasanya suka nggak jalan kegiatannya. Nah ternyata begitu kita buka, based on community, ternyata luar biasa. Dan salah satunya adalah teman-teman pecinta anggrek ini atau kakak Maurcid ini. Dan sampai saya ditanya oleh beberapa pejabat, Pak Ganjar itu kakak Maurcid apa? Nggak tahu tuh bakul anggrek, apa sebenarnya dia peneliti, pokoknya saya bilang gitu. Ini adalah orang-orang yang peduli, pecinta, macam-macam ya, yang mengerti tentang anggrek. Sehingga eh, akhirnya orang menanyakan, Duran gawean kok gitu. Terus saya bilang gini, lo gawean itu ya iki. Jadi mereka ini adalah pecinta. Nah kalau pecinta itu ada apa ya passion di situ, ada love-nya di situ, dan biasanya juga voluntarismnya itu muncul, sukarelanya muncul. Maka kemudian biasanya ini yang pejuang-pejuang yang sejati, yang tidak ada pamrih, yang seneng, betul-betul seperti orang hobi. Yang hobi masak ada kagama baking. Masak terus nggak pernah dikirim ke saya. Yo tak sabar-sabar gitu kan. Terus kemudian ada kagama lari untuk berbagi. Ngajaknya lari terus, ini berbaginya kapan? Tapi bagusnya berbaginya adalah buat kawan-kawan kita, saudara kita yang tidak mampu. Oh, keren gitu kan. Terus kemudian kemarin ada kagama apa namanya cantelan. Ini dibuat ternyata karena mereka peduli kepada teman-teman yang hari ini mungkin lagi nasibnya nggak bagus, kena COVID dan sebagainya, terus kemudian jalan. Ini ada yang nulis ini siapa nih? Teguh, Pak Ganjar kaosnya bagus. Jelas dong, ini kaosnya Kagama Orchid ini. Itu yang nggak punya itu, wah ini nggak niat ini kita ya. Ayo Mbak itu dibagi semuanya ini. Beli, beli, beli gitu ya. Jadi terganggu saya sama orang yang nanyain kaos saya gitu. Nah, dari cerita itu kemudian kegiatannya luar biasa. Kemarin termasuk teman-teman yang ada di luar negeri. Kami harus berbincang dengan Kagama Britania Raya. Ternyata pikirannya karena Britania kan, di Inggris ya, wah pikirannya ya tinggi-tinggi kerjasama teknologi, tapi keren. Siapa tahu nanti ada yang nyantol ke anggrek gitu ya, sehingga ilmunya akan bisa kita share. Agama Eropa kemarin juga sama, rata-rata dari Belanda sama Jerman juga sampaikan. Di Amerika juga di Jepang, kemarin kita bicara teknologi pertanian menggunakan remote sensing. Teman-teman, cerita ini saya sampaikan bahwa ada pernik-pernik kepedulian yang kemudian diorganize menjadi sebuah komunitas dan tentu hasilnya luar biasa. Sehingga saya tidak bisa membayangkan karena saya tidak punya ilmunya, mungkin kawan-kawan dari sini punya ilmu yang bisa dibagi. Jangan-jangan ya, jangan-jangan nih kita yang peduli pada anggrek bisa diceritakan terus detailnya, terus manfaatnya, budidayanya dan seterusnya. Ini akan menjadi storytelling yang never ending, nggak akan pernah selesai. Apa sih yang ada di sana? Ya riset, ya pengetahuan, ya piknik, ya piknik. Maka saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu, anggota Kagama Orchid ini, siapa yang tinggalnya di Jogja Ngacung? Yang tinggal di Jogja Ngacung. Oke, ada Mbak Priyanti Utami, ada Bu Endang ya. Saya besok hari Minggu, Mbak Endah juga ya. Saya besok hari Minggu mau ke tempat Musimin. Mau ke tempat Pak Musimin di Turgo. Kalau kira-kira jam 12 jam 1 saya akan berangkat agak pagi dari Semarang.
Kalau ada yang berkenan mau saya ajak. Sebenarnya awalnya ketika Pak Muslimin masuk di salah satu berita, seorang pejabat dari Jakarta kontak saya. Jar, tolong itu ditengok. Gitu. Lalu saya bilang, loh itu tidak di Jawa Tengah. Oh, di mana? Turgo itu di Jogja. Gitu. Tapi kamu tahu-tahu lah gitu ya. Terus kemudian, gimana ya caranya? Ya udahlah, coba Anda kontak Gubernur DIY. Wah, ini malah repot lagi nanti kan. Udah intinya apa? Intinya disuruh melihat Pak Muslimin itu aktivitas seperti apa. Dan ternyata betul tadi Bu Widya sampaikan cerita sekitar anggrek, bagaimana yang ada di sekitar Merapi, dan berbagai teknik yang saya tidak ngerti istilahnya. Tapi intinya kemudian saya ke sana. Pada saat ke sana ternyata ini serius betul dan betapa uniknya apa namanya cara bekerjanya, telatennya, terus kemudian mulai mengembangkan teknologi. Lalu saya berbincang, apa sih yang kemudian dikerjakan Pak Musimin? Ya ini Pak, kita buat greenhouse, tapi ada warung kopi, mungkin orang bisa nongkrong. Warung kopinya saya coba minum kopinya, minum gorengannya. Rasanya kurang. Kalau ini mau dipakai tempat yang lebih asoi lagi, mestinya bisa dikemas. Begitu saya upload di YouTube saya, di saya, semua sekarang pengen bantu. Nah saya waktu itu udah bicara, ini kayaknya Kak Gama Ocit ini yang mesti dampingi. Nah kesempatan pada pagi hari ini ternyata klop lah. Jadi kok ya pas ya. Ini dukunnya mungkin memang cocok ini ya, dukunnya cocok ini. Jadi ngobrol-ngobrol kita bisa ketemu pagi ini. Maka kalau ada yang berkenan, besok mau saya ajak untuk kita jalan ngelihat di sana. Dari ilmu pengetahuan, mungkin dari yang mengerti tourism, mungkin yang mengerti regulasi, mungkin yang mengerti lain-lain lah. Yuk ini kita kembangkan yuk itu. Terus waktu itu, Pak, jenengan kalau cuma buat gini aja orang nggak banyak tahu. Nah, terus pripun Pak Ganjar? Foto satu-satu, buat cerita seperti apa, Anda upload. Uploadnya itu nopo gitu. Buat website, waduh saya nggak ngerti Pak. Yang ngerti siapa itu ada cucu saya, cucunya solusi. Wes lagi butuhnya apa? Nah kita coba bantu. Nggak ada sinyal. Wah, akhirnya saya telepon perusahaan telekomunikasi, ditarik kabel ke sana, terus saya perintahkan Bank Jateng untuk CSR-nya membantu. Saya tidak tahu hasilnya sampai hari ini. Maksud saya, kalaulah kemudian kawan-kawan peduli ini ada aktivis-aktivis yang sudah ada, yang ada di depan mata, saya kira tadi juga praktek-prakteknya bagus. Yuk, kita organize, kita menjadi jembatan, betul-betul like a bridge kita, membantu mereka, mengembangkan, jadi pariwisata, dan seterusnya. Nanti kita coba dorong, dan saya kira teman-teman yang hari ini punya keahlian soal anggrek, waduh, ini akan menjadi suatu luar biasa. Kaosnya bagus, ini hebat, tapi umpama nanti, ini bisa kita mulai tunjukkan, kita di antara tanda petik mau jualan, ya, jualan anggrek dengan diplomasi melalui kaos. Terbayangkan nggak ada berapa anggrek? Kalau itu difoto, mungkin yang ahli fotonya bagus, disablon satu saja, terus kemudian ditulisi di sini Kagama Orchid gede banget, terus di belakangnya nanti ditulisi itu anggrek apa? Anggrek apa sambil cerita ada narasinya. Maka si kaos ini tempat edukasi. Si kaos ini jadi tempat edukasi, menjadi gift yang sangat bagus. Dan tulisi Kagama. Maksud saya akan membayangkan di kantor PP Kagama yang sudah kita buat di Jakarta itu, saya pengen ada Kagama komunitas-komunitas semua buat kaosnya sendiri-sendiri. Kemarin sudah ada yang buat umpama marketplace, ya buat kaos saja. Nah, sekarang ada lagi ya. Kemudian cantelan kemarin juga buat, Kagama Care buat. Nah, kaos-kaos itu juga bisa menjadi tempat untuk diplomasi aktivitas dan suruh beli. Nah, kalau sudah beli, jangan-jangan kegiatannya nanti malah lari jualan kaos gitu ya. Nah, sebagian anggarannya bisa kita pakai untuk itu karena sebenarnya kaos itu betul-betul bisa menjadi gift, bisa menjadi alat kampanye, apapun. Lawang saya itu tiap hari selama pandemi ini kampanye lewat kaos. Kalau saya laku, udah sampai Hong Kong, udah sampai Belanda, Australia gitu ya. Pokoknya yang lucu-lucu, karena orang Indonesia itu kalau ada yang nyeleneh seneng. Dan nyeleneh itu kata ilmu marketing itu faktor pembeda.
faktor diferensial yang bikin laku untuk marketing. Nah, saya kira teman-teman Kagama Ords itu punya faktor pembeda yang luar biasa. Maka kalau banyak, tapi Pak Ganjar banyak orang loh yang nggak tahu tentang anggrek. Buat saya, inilah potensi yang hebat. Inilah market yang sangat terbuka, inilah momentum. Sehingga nanti ini menjadi satu yang sangat challenging untuk teman-teman bisa mengeksplor lebih dalam. Kayaknya saya nggak mau lagi deh, ya. Daripada teman-teman bosan, saya mau berhenti aja di sini agar kemudian diskusinya bisa dilanjut. Dan terima kasih Bu Endang, Bu Widya. Ini siapa yang mau saya sapa ini? Pak Sony Suhada, ya, Mbak Enda, Bu Budi Sayati, Bu Nina. Oh, Bu Nina di Surabaya ini. Oh, ngantuk gitu ya, Bu ya. Sidu Sigit, Bu Triyanti, Mbak Pinyani namanya bagus banget. Akira Fradana, orang Jepang ya. Ini Kang Cecep, kumaha ya Kang, gambarnya kok ada garis-garisnya di mukanya. Ada beda ini, Pak Bambang, Pak Firmansyah, Mbak Dwi Ratna, Ahmad Baharudin, Susetyo. Ini sebenarnya anggota Kagama Ords atau penjual anggrek ya? Ada Dorce juga, ini Dorce tapi wajahnya beda ya. Mas Warjana atau Warjono, wah keren. Mas Khairul, tapi pakai masker tidak kelihatan nih. Mas Rohmat, Bu Warni, Mas Yopi hitam apa Yopi putih? Mas Hendri, Noprianto, lihat apa Mas Nopri? Oh, malah menteleng gitu. Mbak Dewi, Mas Yosef Andriana, oh Kutai, Mas Yosef ya, helmnya dicopot aja Mas, nggak apa-apa. Ya Mas Daru, Putu Yudi, Teguh Lia, Nyak Juli. Oh, banyak banget tuh ini. Oh, ini ada yang siapa itu? Bayu Mahendra. Oh, di mana ini? Kayaknya di kebun anggrek ini. Waduh, keren sih. Ini saya nggak bisa sapa satu persatu, ternyata banyak sekali, ada 411 yang ikut. Wah, hebat ini. Salamlah buat semuanya, sehat, pokoknya keren. Tolong kalau sudah, boleh dong dibagi kepada kita, apakah videonya, apakah produk-produknya, nanti saya bantu untuk menyebarkan begitu ya. Nanti saya posting di YouTube saya dan sebagainya agar ada sesuatu yang berarti kita berikan pada bangsa, negara, dan kemanusiaan ya. Jaga kesehatan, semangat terus, panjenengan pancen ngeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.